Selamat datang kembali semua. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai Python Code Editor dengan menggunakan program bawaan dari Python, yaitu idle dan shell. Secara umum, idle mirip seperti text editor sederhana pada Windows, dan shell adalah seperti command prompt. Untuk lebih memahaminya, mari kita menuju latihan dan praktek. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah membuat satu file, seperti contohnya adalah file txt yang memiliki extension txt. Misalkan nama file tersebut adalah mulai. Jika kita membukanya secara langsung, maka program yang akan muncul adalah Notepad++ atau Notepad biasa, tergantung program yang dimiliki oleh komputer Anda. Untuk mengubahnya menjadi Python file, maka .txt tersebut akan kita ubah menjadi .py. Yes. Sehingga dia akan dikenali oleh Windows sebagai Python file. Dapat dilihat ikon dari file tersebut ada logo Python. Jadi ini telah dikenali oleh Windows sebagai program Python. Sebetulnya Anda pun bisa mengedit kode di dalam file tersebut dengan menggunakan Notepad. Namun pada contoh ini kita akan coba menelusuri program bawaan untuk text editor dari Python yang kita namakan dengan idle dan juga Python shell untuk mengetahui hasil dari eksekusinya kode tersebut. Mari kita mulai. Klik kanan. Nah, di sini ada beberapa pilihan idle. Nah, Anda dapat mencari berdasarkan versi Python berapa yang ada di komputer Anda. Karena saya sebelumnya telah menginstall Python 3.7, sehingga di sini masih terlihat. Namun kita akan menggunakan versi 3.8. Nah, sedangkan yang ini adalah versi Python 2.7, masih menggunakan Python 2. Namun, tidak disarankan menggunakan versi tersebut karena sudah obsolete. Mari kita open dengan versi 3.8. Ini adalah tampilan idle, sangat mirip dengan Notepad Editor, bawaannya dari Windows. Untuk mengeksekusi program Python, kita akan mencoba perintah sederhana, yaitu misalkan kita ingin memprint suatu kalimat. Kalimat tersebut adalah selamat datang pada pemrograman Python. Selanjutnya, bagaimana cara mengeksekusi perintah tersebut? Maka yang dapat Anda lakukan adalah Anda masuki pada tab Run atau menu utama Run. Selanjutnya, klik Run Module. Setelah itu, Anda akan diminta untuk menyimpan file tersebut di saves. Karena sebelumnya belum ada tulisan print selamat datang pada pemrograman atau sebelumnya kita hanya memiliki file yang kosong. Namun, karena kita ingin mengeksekusinya, sehingga harus di-save terlebih dahulu. Setelah itu kita akan eksekusi program tersebut. Lalu akan muncul yang dinamakan dengan Python shell. Nah, sehingga yang mengeksekusi perintah tersebut sebetulnya adalah Python shell ini sendiri. Sedangkan si Python idle hanya berfungsi sebagai text editor. Kita pun dapat menggunakan perintah yang sama seperti pada idle, seperti ini. Misalkan kita print, kita coba copy paste ya. Ctrl C, lalu di sini Ctrl V dan klik enter. Maka outputnya akan selamat datang pada pemrograman Python, sama seperti di sini. Namun, jika kita menggunakan Python shell, mungkin tidak begitu convenience untuk dibaca dibandingkan dengan kita menulisnya pada text editor. Misalkan Anda memiliki sangat panjang sekali program ke bawah, maka akan sangat mudah untuk dibaca dibandingkan dengan menggunakan Python shell. Selain itu, kita pun bisa langsung menggunakan shell tersebut untuk eksekusi perintah yang lain. Misalkan kita memiliki perintah aritmatika, 2 ditambah 2, maka hasilnya 4. Misalkan 8 dikurangi 5 sama dengan 3, dan seterusnya. Jadi ini adalah Python environment. Selanjutnya, saya akan menunjukkan
komen pada Python atau komentar. Misalkan kita memiliki komentar tertentu, ini adalah komentar. Nah, jika kita menulisnya seperti ini, mari kita lihat bagaimana ketika kita mengeksekusi perintah tersebut. Run. Invalid syntax. Karena mengapa? Sebetulnya ini adalah merupakan suatu objek. Python merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek. Segala sesuatu pada Python adalah objek. Dan jika kita ada spasi seperti ini, Python akan menganggapnya ada kesalahan sintaks. Bagian objek akan kita bahas pada materi selanjutnya lebih mendalam. Pada bagian ini, saya hanya ingin menunjukkan apakah itu komentar. Nah, komentar pada Python kita menambahkan tanda hashtag seperti ini. Dan warnanya pun berubah menjadi warna merah. Dan ketika kita mengeksekusi modul tersebut, save, oke, maka yang muncul hanyalah perintah print tersebut. Karena komentar pada Python ini tidak dianggap sebagai fungsi yang harus dieksekusi oleh Python. Lalu bagaimana jika kita memiliki komentar yang sangat panjang? Misalkan ada beberapa baris kalimat yang biasa digunakan oleh programmer sebagai docstring. Docstring ini menjelaskan mengenai metode atau fungsi atau kelas pada Python sehingga orang yang membacanya memahami maksud dari function atau metode tersebut. Bagian ini akan kita jelaskan lebih mendetail pada bagian selanjutnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Kita dengan menggunakan tanda petik, bisa tanda petik 1 atau tanda petik 2. Sesuai standar konvensi sesama Python programmer yang dapat Anda lihat pada dokumentasi PEP8 di situs resmi python.org, untuk keseragaman diawali dengan 3 tanda petik atau 3 tanda petik 2. Misalkan gini, ini adalah fungsi untuk menambahkan angka genap dan ganjil. Lalu diakhiri dengan 3 tanda petik kembali. 1, 2, 3. Seperti ini. Maka ketika kita mengeksekusinya, maka Python hanya akan mengenali perintah yang pertama. Jadi, ini adalah komentar dan ini adalah fungsi untuk menambahkan angka genap dan ganjil. Tidak dianggap sebagai bagian yang harus dieksekusi. Jadi ini seolah-olah hanya blank page. Bagaimana jika kita memiliki suatu program yang sangat panjang dan memiliki keterkaitan antara satu file dan yang lainnya? Jika hanya menggunakan text editor seperti ini, sangatlah sulit. Apalagi misalkan kita memiliki ribuan baris dari kode yang telah kita tulis atau orang lain tulis, maka akan sangat sulit untuk dipahami dan sangat sulit untuk memaintainnya. Oleh karena itu, pada bagian selanjutnya, kita akan membahas mengenai IDE. Apa itu IDE? IDE adalah Integrated Development Environment, di mana memungkinkan kita untuk menulis, mengetes, ataupun debugging kode yang kita buat dengan cara yang mudah. Selain itu, pada umumnya IDE tersebut memberikan fungsi code completion atau kode yang harus kita tulis sesuai sinteks dengan menunjukkan suatu highlight. Sekian pada bagian ini. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai IDE pada Python tersebut. Kita akan membahas IDE yang paling banyak digunakan oleh Python programmer. Sampai bertemu lagi pada bagian selanjutnya.